Jangan-jangan fisiknya madiun, hatinya kemana-mana.
gitu. Jangan-jangan lagi ngaji di masjid Al-Ittihad, fisiknya pada masjid, tapi rohnya kemana-mana gitu. Jangan sampai kayak gitu hadirin sekalian. Kemudian walah ikan, ya. Dan juga Allah itu mengawasi perhatian kita. Kira-kira nih kita, ya, perhatian kita ini Allah awasi, Allah monitoring, begitu, ya. Dari pandangan mata kita, hati kita, begitu. Hati ini kan ibarat raja. Nanti akal kita yang akan eksekusi. Kemudian nanti anggota tubuh kita yang akan bergerak, ya. Itu dia nanti akan menuruti dengan akal kita, hadirin sekalian. Gitu. Kemudian juga, ya, waqatika, ya. Artinya perjalanan kita Allah akan ngawasin, ya. Dari rumah kita niatnya ke Masjid Al-Ittihad mau ngaji apa mau ngapain, gitu. Ya. Dari rumah kita kerja ini niatnya karena lillah apa karena ingin nyari dunia, gitu. Kalau kerjanya nanti dari rumah niatnya lillah, kita dapat pahala. Walaupun kita berangkat sebelum subuh, pulang pada maghrib, kita niatnya lillah dapat pahala, gitu. Kemudian juga waqataratika, dan juga terlintas di hati kita. Kadang-kadang suka di hati kita ini suka terlintas, Pak, gitu. Yang tadinya baik jadi tidak baik di hati kita, ya. Itu Allah perhatikan itu, gitu. Kemudian juga wa iradatika, dan juga iradah kita Allah itu perhatikan, Allah itu ngawasin iradah kita, keinginan kita apa di hati kita. Wasahili halatika, dan juga semua keadaan kita Allah awasi. Dari kita mau tidur, kemudian sampai bangun tidur lagi Allah awasi, gitu. Makanya semua aktivitas kita itu lillahi ta'ala, udah. Nggak berangkat kerja lillah, mau ngaji lillah, mau aktivitas yang lain lillah, gitu. Supaya semua pergerakan kita semua itu mengandung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Sampai mau ke istri juga banyak ibadah juga kalau kita niatin lillah, gitu, ya. Kemudian wastasyair, ya, qurbahu minka, dan juga kita itu hadirin sekalian untuk kita dekat kepada Allah itu hadirin sekalian, ya, kita harus ngasih tahu juga, ya, hadirin sekalian. Jadi beritahulah olehmu kedekatannya kepada Allah itu juga harus kita betul-betul kasih tahu, ya. Kasih tahu artinya di sini ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini niatnya apa? Gitu. Niatnya apa? Jadi wastasir qurbahu, dan beritahulah kedekatannya kamu kepada Allah itu, ya, harus kita beritahu kita ini niatnya untuk apa nih, gitu. Ya. Biar nanti itu termasuk ibadah atau bukan, gitu, hadirin sekalian. Wa'lam annahu nadirun ilaika, ketahuilah bahwasanya Allah itu nadirun ilaika, Allah melihatin kita, Allah perhatian kita, itu hadirin sekalian. Di mana aja, ya, walaupun barangkali kita ngumpet gitu di tempat yang sangat, ya, yang sangat itu tempat kita sembunyi itu sangat rapat sekali, Allah itu nggak tahu, ya. Kalau di benteng yang sangat kuat, ya, Allah maha tahu, hadirin sekalian. Wa tuqaddimun 'alaika, Allah itu perhatiin kita semuanya. Dirikan kita, ucapan kita, dengaran kita, tindak tanduk kita, Allah itu muqallidun 'alaika, ya, perhatiin kita, gitu. La yakhfa 'alaihi minka khafiyatan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang dia itu enggak
sedikit pun dia itu lalai untuk memperhatikan kita. Kalau kita barangkali nih, kita sebagai anak buah atau mungkin atasan, ya, itu kadang kita suka ada lemahnya juga. Baik kita ngawasin bawahan kita atau bawahan kita barangkali ya juga punya kelemahan juga. Ketika atasannya nggak ada, ini atasan nggak ada, biasa-biasa aja gitu. Jadi nanti kita hadirin sekalian, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, baik itu nanti diramai-ramai orang banyak ataupun kita sendirian, udah biasa aja dah. Ala ikut dunia yang berhubungan dengan dunia itu udah lepas aja hadirin sekalian. Kita ibadah karena Allah, kita rumah tangga karena Allah, kita didik istri anak karena Allah, kita bergaul karena Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan itu. Jadi la yakhfa 'alaihi min khafiyah. Enggak sembunyi ya, di atas Allah itu dari kamu itu ketersembunyian yang sangat halus sekali. Allah itu enggak tersembunyi, artinya Allah enggak lalai. Lihat kita semuanya, perhatian kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Beda sama manusia ya. Kalau manusia masih ada lalainya hadirin sekalian, walaupun barangkali itu beberapa menit atau detik gitu. Kalau Allah ya. Kemudian juga wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama. Juga Allah itu enggak lenyap ya, dari seberat biji sawit. Ya. Allah itu enggak lenyap baik di bumi maupun di langit. Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala itu muraqabah kita, melihat diri kita. Gitu. Jadi kalau nanti di hati kita itu kita tanam di muraqabah, ini kita nggak bakalan berani untuk maksiat, nggak bakalan berani untuk kita berdosa, nggak bakalan berani kita untuk melakukan kesalahan sama orang lain, nggak bakalan berani kita ngambil hak orang lain hadirin sekalian. Karena dihiasi hatinya itu dengan muraqabah, mawas diri hadirin sekalian. Makanya di sana Allah Subhanahu Wa Taala itu walaupun hambanya itu melakukan dosa sama Allah, walaupun hambanya itu melakukan maksiat sama Allah, tapi Allah nggak halangin tuh rizkinya, tetap Allah kasih rizki dia. Rizki bukan hanya membawa kesehatan, rizki kita bisa ngaji ke masjid Al-Ittihad, rizki anak istri kita sehat, rizki kita bisa sholat berjamaah, rizki hadirin sekalian gitu. Jadi banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita. Kita mah padahal sholat 5 waktu, kalau kita hitung barangkali ukuran sholat 5 menit aja kali 5 waktu udah 25 menit. Sedangkan kita dikasih waktu umur panjang, sehat, afiat itu 24 jam Pak. 24 jam cuma diambil 25 menit untuk lakukan sholat yang 5 waktu. Banyak banget Allah kasih nikmatan kita. Tapi kadang-kadang kita lalai, kita tinggalin sholat hadirin sekalian. Nah ini ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala walaupun hamba itu melakukan dosa, maksiat, tetap Allah nggak halangin nikmatnya. Allah nggak halangin nikmat sehatnya. Tetap aja dia sehat. Karena kita suka mengamati orang. Itu dia masya Allah dunianya ya. Barangkali sholat kita lihat sholat di masjid pun nggak pernah. Tapi dia punya fisiknya sehat-sehat aja. Gitu. Itu kan berarti dia dosa sama Allah. Allah nggak halangin kesehatannya, Allah ulurin terus kesehatannya hadirin sekalian. Begitu. Hatta itu sampai ketika dia melakukan dosa sama Allah, Allah nggak nampakin itu dosanya. Beda sama Adam. Adam dulu waktu dia dosa sama Allah, gara-gara makan buah khuldi kan Allah turunkan ke dunia sama istrinya. Adam ketika melakukan dosa, Allah ceraikan antara Adam sama Hawa, Allah pisahkan. Adam ketika melakukan dosa langsung kontak, yang tadinya
kalau digituin sama Allah, kita lagi dosa, wah dia itu nggak berpakaian berarti lagi dosa. Oh dia itu cerai dengan istrinya berarti lagi dosa. Tapi kan Allah nggak kayak gitu hadirin sekalian. Nggak langsung kontan memberikan apa dosanya kepada hamba. Itulah karomah umat Nabi kita Muhammad SAW. Ketika hamba Allah umat Rasulullah melakukan dosa kepada Allah, nggak langsung kontan Allah kasih. Entah Allah pengen di akhirat. Itu hadirin sekalian. Ya. Jadi kita ini bahas tentang muraqabah hadirin sekalian. Makanya kita harus tahu tuh rintangan hambatan kita ketika kita dapat nama Allah. Yang namanya perjalanan itu hadirin sekalian, itu pasti ada rintangan, hambatan, terjalan pasti ada itu. Apalagi kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita ketahui adalah diantaranya hadirin sekalian, ya. Kan Allah sudah katakan, fa inni qarib wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apabila hamba ya, wa idza sa'alaka ibadi, hamba bertanya kepada kamu ya Muhammad, fa inni qarib, sampaikan aku dekat kata Allah. Tapi kedekatan kita hambanya kepada Allah ini ada di tangannya hadirin sekalian. Apa di antaranya? Dunia dan perhiasan. Itu. Kita memang boleh kita cari dunia, kita miliki dunia, kita cinta sama dunia, boleh. Tapi dunia itu jangan dijadikan hidupan yang utama buat kita. Jangan sampai hati kita ini keinginan untuk dunia. Jangan sampai hati kita ini dikendali sama dunia hadirin sekalian. Emang sudah menjadi fitrah bahwa manusia ini Allah ciptakan memang cinta sama dunia. Tapi ini nanti ada rel-relnya, ada aturan-aturannya hadirin sekalian yang perlu kita tahan hadirin sekalian. Ya. Jadi memang kata Allah kan zuyyina linnasi hubbus syahawat. Artinya manusia itu dihiasi dengan syahwat kepada perempuan. Ya, punya bini satu mau nambah lagi kan gitu. Iya, gitu. Emang begitu udah fitrah manusia. Gitu. Iya. Yang penting halal misalnya. Gitu. Ya. Yang kedua, manusia itu menjadi fitrah adalah dia cinta sama harta benda. Sampai harta bendanya ditimbun tak terhingga. Emas perak diinvestasi emas logam gitu ya. Bisa sampai satu gramnya berapa sekarang? Emas logam itu emas batangan ada sekalinya investasi terus. Gitu. Itu sukanya manusia gitu. Ya, boleh kayak gitu. Boleh Ustaz, boleh kita mewah. Kira-kira dengan Allah kasih tadi ke harta benda yang banyak, dia kira-kira lalai nggak sama Allah. Gara-gara itu dia disibukkan sehingga lalai sama Allah Subhanahu wa taala. Ninggalin dari yang wajib hadirin sekalian. Makanya kalau ulama-ulama yang sidikin itu dia malah bahasa dihilasi, meninggalkan sesuatu yang tidak kenapa dengannya. Muslim kaya boleh tidak kenapa, nggak apa-apa gitu. Tapi kira-kira dengan kekayaan kemewahannya itu dia lupa sama Allah. Lagi sembahyang ingat harta bendanya, kuncinya di mana. Kira-kira itu dijual berapa duit tadi emas batangannya. Begitu hadirin sekalian. Jadi kita terus ibadah. Ya, boleh kalau kira-kira kita ini betul-betul fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh kaya. Gitu hadirin sekalian. Ya. Jadi gitu ya. Kemudian juga manusia itu dihiasi dengan selain harta benda juga khairul musawamah. Kuda pilihannya. Kalau sekarang kendaraannya, motornya, mobilnya hadirin sekalian. Gitu. Dengan sebab barangkali motor baru yang harga termahal, mobil baru yang mereknya bagus gitu, sehingga dia lupa amal gitu ya. Kemudian apa lagi ya, setelah khairul musawamah wal an'am wal harth, dia pelihara atau binatang ternaknya
Apalagi sekarang tuh burungnya barangkali, ayamnya, bebeknya, kambingnya, sapinya, dia rawat semua. Dia belum mandi juga belum mandi itu burungnya balik. Saking cinta sama burung. Gitu. Ya. Nah ini ya. Kemudian walham, sawah ladangnya barangkali, ya, dia bercocok tanam sehingga dia bisa jadi barangkali dia lalai sama sholat. Gitu hadirin sekalian. Nah, itu hadirin sekalian rintangan, halangan yang kudu kita itu jauhi. Jadi kita bisa dekat kepada Allah kalau nanti dunianya itu bisa kita kuasain, bukan dunia menguasai kita. Ya. Berikutnya yang kedua hadirin sekalian adalah yang harus kita jauhi adalah rintangannya adalah itu makhluk Allah, makhluk yang bernyawa, ya, yang ada di sekeliling kita aja. Di rumah kita ada istri, ada anak, barangkali ada menantunya, ada ya cucunya hadirin sekalian. Gitu. Nah itu bisa hadirin sekalian itu menjauhi kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Allah, Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Istri ente, anak ente itu adalah musuh buat kita. Maka fahdaruhum, hati-hati dengan mereka. Gara-gara istri kita nggak bisa maju. Gara-gara anak barangkali kita nggak bisa hadir di masjid al-Ittihad ini. Ya, gitu hadirin sekalian. Kemudian juga hadirin sekalian bukannya kita artinya harus menjauhi dari mereka, bukan. Ya. Bukannya kita harus putus silaturahmi dengan mereka, bukan. Yang kita hindari adalah perbuatan-perbuatan buruknya yang bisa mempengaruhi kita. Itu hadirin sekalian. Yang pengaruh buruk itu bisa mempengaruhi kita sehingga kita bisa melakukan dosa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati kata Allah, baru hati-hati dengan mereka. Gitu. Bukannya kita nggak boleh bersilaturahim, bergaul depan rumah kita, enggak. Yang penting boleh bergaul asal kita nanti enggak pengaruh dengan perbuatan buruk mereka. Gitu. Ya. Nah itu yang kedua hadirin sekalian. Yang ketiga, ya, yang harus kita tahu itu rintangan hambatan agar kita dekat kepada Allah adalah itu syaitan laknatullah. Gitu. Memang ya syaitan itu kan kata Allah memang adu mubin, musuh yang jelas, musuh yang ganteng, yang nampak depan kita, begitu. Ya. Jadi asyaitonu itu hadirin sekalian adalah faridun, dia santai dengan syaitan. Wa anta mas'ulun, kita itu kadang disibukkan dengan profesi kita. Ya, beraneka ragam pekerjaan kita hadirin sekalian. Nah, hati-hati dari kerjaan kita, kira-kira syaitan itu lagi santai goda kita tuh. Ya. Wa anta la yarahu, ente nggak bisa melihat setan, tapi asyaitan dia yarokan melihat kita. Gitu. Kemudian syaitan itu layan saka, enggak melupain kita. Ya, kita lagi ibadah nih, syaitan kabur, tapi kita lagi di luar ibadah, setan masuk aja tuh. Kita lupa sama setan. Kita bertaus lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang setan itu dia jadi majbadan. Artinya dia berjalan di peredaran jalan kita, jalan darah kita, sampai nanti membisiki kepada hati kita. Gitu. Kalau membisiki ke hati, hati langsung ke otak, kalau pikiran kita langsung ke anggota tubuh kita. Hati sekali. Kita harus waspada dengan itu. Kayak kita doanya itu Allahumma inni ya a'udzubika min khutuwati syaitan. Ya Allah, aku berlindung daripada langkah-langkah syaitan. Gitu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau itu ketika diganggu oleh godaan syaitan, maka dia minta kepada yang punya syaitan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Sampai dia doa, Allahumma innaka sallata 'alaina aduwan basiran bi qulubina.
atau ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ketika dia diganggu oleh setan, sampai setannya nampak, Syekh, kenapa Syekh saya ganggu kata setan? Gak bisa, gak mempan begitu hadirin sekalian. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, saya kalau diganggu sama anjing, maka saya minta nanti perlindungan kepada yang punya anjing. Begitupun sama, ketika saya misalnya diganggu oleh setan, maka saya minta kepada yang punya setan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setan itu nggak bisa ganggu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan itu Umar bin Khattab, itu ketika misalnya Umar nih berjalan di gang sini, gang lihat barangkali, itu setan takut dia lewat gang sana, Nurul Iman, gitu hadirin sekalian. Saking takut tuh setan itu dengan Umar bin Khattab, gitu. Ya. Ya. Kalau kita mah enggak, dia dalam kita, gitu hadirin sekalian. Itu tidak setan. Lalu yang ketiga, yang keempat hadirin sekalian adalah rintangannya yang harus kita ketahui adalah ya nafsu kita, gitu nafsu. Nafsu ini ya hadirin sekalian, ini tentara ibaratnya. Jadi tentara apa kata hati? Hati kan raja, gitu. Kalau kata hati udah bilang kita memperbuat yang buruk, maka nafsu itu akan berbuat yang buruk. Maka kita jangan jadi nafsu, gitu. Nafsu itu memang dia amaratul bisu, artinya mengajak, mendorong untuk berbuat yang buruk, gitu. Makanya kata Imam Ghazali ada tiga yang kita ini harus kita pecahkan hawa nafsu kita. Apa yang pertama? Kekang itu hawa nafsu keinginan kita, kekang. Jangan dikasih apa? Jangan kasih celah dia untuk nanti masuk ke hati kita. Kekang nafsu itu. Yang kedua adalah kita itu tahan beban berat ibadah kita. Emang sungguh berat banget. Kita kadang-kadang udah istiqomah sebulan nih. Bulan kedua kalah kita masyarakat. Ada gangguannya, bangkit lagi terus. Ya, kita mau istiqomah tahajud, ya. Seminggu udah jalan, minggu yang kedua kalah kita, besoknya bangkit lagi. Istiqomah lagi kita jangan kalah lagi. Itu hadirin sekalian. Ya. Jadi ini amarah ya nafsu yang harus kita ini kita kekang keinginan kita. Ibadah yang berat itu kita tahan, ya, gitu. Yang ketiga adalah kata Imam Ghazali itu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Agar kita ini nanti bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Ghazali dia banyak tuh thariqah perjalanan usul kepada Allah. Jadi thariqah itu jalan-jalan itu beraneka ragam para ulama-ulama terdahulu. Imam Ghazali di antaranya thariqahnya dia itu dengan misalnya ya mengaji, dengan misalnya qiraatul Quran, dengan sedekah, ya gitu. Memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, itu thariqahnya Imam Ghazali. Ya. Jadi dengan sebab dia mulazamah itu, kontinu itu, dia bisa usul sampai kepada Allah. Ada dari thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia dengan itu dikatakan dengan apa namanya, dengan banyak yaitu memberikan kepada orang-orang miskin, ya, hartanya, materinya, begitu hadirin sekalian. Bil karam, dengan yang murah hati, gitu. Ada seorang ahli balaghah itu Hatim Al-Judi, dia kalau misalnya ditanya sama orang, Syekh, baju itu bagus banget, Syekh, langsung dia lepas tuh baju, kasih orang. Makanya dijuluki Al-Judi dia. Tempel di kampung lo mah jarang kayak gitu lah. Kalau saya juga Ustaz itu baju bagus ya. Kalau saya lepas saya telanjang. Begitu hadirin sekalian.
Doa Juni ya, bagus beliau. Ya, itulah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia itu torekohnya itu dengan tadi bil karam, dengan murah hati, dermawan dan sekali. Ya, jangan torekoh yang macam-macam dah, karena banyak torekoh yang macam-macam tuh yang di luar syar'i barangkali yang dia mungkin dengan puasanya yang berlebihan begitu sampai minumnya ada yang dengan jarinya ditempel 5 jari ini kemudian gila begitu ya, ini kan namanya nggak sesuai dengan syar'i begitu. Ada yang puasa begitu minumnya nggak pakai gelas, pakai jari, jarinya ditempel kemana? Ke air, nyusahin. Ada yang kayak gitu ya. Tapi barangkali kalau memang dia niatin karena Allah bisa juga ya. Kalau dia niatin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Artinya dia dengan apa namanya nggak mau memanjakan dirinya, gitu. Ya kadang kita kalau puasa itu apa baik dimakan. Gitu. Tapi kalau orang-orang yang memang ada suatu riyadhah latihan yang khusus begitu hadirin sekalian, itu biasanya lebih keras ke riyadhahnya. Ya, ada yang barangkali dia makannya dengan nasi putih saja, ada yang barangkali riyadhahnya dia dengan buah aja makannya, gitu. Ada yang nanti dia puasanya itu misalnya dari pagi ketemu pagi lagi 24 jam, begitu hadirin sekalian. Ada kayak gitu ya, itu kayaknya berat. Iya, dan syariat itu nggak ada kayak gitu hadirin sekalian. Gitu. Ya, barangkali jamaah ada yang ingin disampaikan sebelum kita melanjut tema kita berikutnya. Silakan. Ya, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama tadi, kalau kita mau sholat penting niatnya, jangan lurus-lurus. Ini maaf. Di dua hari jalan lihat perempuan itu baju itu nggak benar gitu. Nah itu dilihat dosa, sayang. Itu gimana tuh Ustaz? Kalau nggak sengaja, nggak sengaja. Bisa. Udah jangan sholat. Jangan Sholat udah aja kan. Sampai kebayang nggak sholat? Ya, kadang-kadang. Ya. Jadi begini Pak, ada di kitab Kifayatul Aqiyah. Jadi kalau kata ulama sufi begini. Jadi ma ra'aitullaha ma ra'aitu fi syai'in illa wa ra'aitullaha fihi. Artinya tidak ada yang aku lihat pada segala sesuatu kecuali yang aku lihat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Bapak melihat seperti itu, Bapak melihat seakan-akan itu Allah. Gitu. Ya, jadi ketika kita melihat Allah di hati kita nggak ada keinginan, nggak ada nafsu. Gitu. Dan cukup sekali aja pandangan kita. Sekali, dah pas. Jangan terus dikuasain dari saya. Terus ada lagi Ustaz. Iya. Bayangin Allah. Akan berhenti maksudnya ke sebelum mabuk perempuannya. Iya. Dia nolong nggak kuat. Pokoknya saya nolong. Iya. Masuk aleman. Kegendong Pak. Mabuk jam 4 setengah 3 ya. Nah itu kelihatan tapi masuk kita gini. Kalau gitu Sambil gitu. RT sampai Allah. tapi nggak sengaja kan nolong ya. Sampai miliar Allah. Iya. Iya kalau begitu kan namanya darurat ya. Jadi Darurat. darurat. Jadi dalam kaidah darurat begitu darurat Pak. Gitu. Jadi darurat itu kehadiran itu bisa membawakan yang diharamkan. Gitu. Karena kalau kita nggak tolong dia bisa bahaya. Bahaya Begitu. Dan memang satu-satunya yang kita lihat yang ada di sekitar itu adalah laki-laki gitu ya, atau mungkin yang bukan mahramnya lah gitu. Jadi kita tolong ta'awun ya, ta'awun ya, bil apa namanya bil taqwa itu kita saling tolong
Seumpama dokter laki-laki gitu. Nah kita kalau bisa misalnya istri kita yang berobat atau anak kita perempuan yang sudah balik berobat, kalau bisa cari kalau misalnya dokter yang cewek. Kalau misalnya nanti nggak ada lagi kepada yang laki itu nggak apa-apa karena darurat. Begitu. Itu juga darurat kita. Darurat. Ini rebutan Pak, gitu. Rebutan. Mau ngeliat Allah kan? Allah. Foto yang ada berdua ini. Darurat. Ya, kita nggak ada keinginan untuk itu ya. Ya. Ada lagi yang lain? Baik. Tema ini atau di luar tema silakan. Jadi tak ada yang lain. Ini manusia itu sering terpengaruh atau tergoda dengan adanya setan atau jin. Jadi nggak tahu bedanya setan dengan jin apa. Apakah setan dan jin itu yang bisa mempengaruhi kita bisa disuruh-suruh untuk mengganggu yang lain atau bagaimana? Ini soalnya masalah setan dan jin itu nggak kelihatan gitu. Ya, sudah. Ya. Jadi hadirin sekalian, ada memang jin yang muslim, ada jin yang memang non-muslim, begitu. Dan kemudian kalau syaitan itu adalah sifatnya, syaitan itu sifatnya. Jadi ketika ada orang yang melakukan perbuatan yang buruk dan tidak sesuai dengan asusila, sesuai dengan syariat gitu, maka itu perbuatannya itu perbuatan syaitan. Jadi dia sifatnya begitu pada syaitan. Ya. Kalau jin itu memang dia itu ya hadirin sekalian, ada yang nanti jin itu muslim baik, ada jin yang muslim begitu. Jadi nanti hadirin sekalian itu kita ya harus intinya antara jin dan setan itu kan tadi jin yang tidak baik dan setan sebagai sifatnya begitu. Ya, kita tadi yang kita sampaikan, kita bisa tahu yang namanya rintangan dan juga hambatan tadi. Baik dia bisa berubah duniawi perhiasannya atau mungkin dia berubah menjadi makhluk gitu ya, manusia, atau dia betul-betul menampakkan gitu ya zatnya, atau barangkali nanti berupa nafsu gitu, berupa nafsu. Jadi nanti kalau kita ikutin hawa nafsu kita, berarti kita ikutin sifatnya setan begitu ya. Maka nafsu itu ada yang mutmainnah yang tenang, ada nafsu yang amarah bisu mendorong kita untuk melakukan yang buruk begitu ya. Tadi yang saya sampaikan, jadi kita harus tahu itu rintangan dan hambatannya gitu. Dan juga ketika kita sudah tahu rintangan dan hambatannya, maka kita di hati kita itu hiasin dengan di hati kita itu muraqabah bahwa Allah itu ngeliatin kita, Allah ngawasin kita, Allah monitoring kita, Allah perhatiin kita gitu. Nah di kitab ini nanti ada, di kitab ini Risalatul Mawanah ya. Kalau kita sedang malas ibadah, maka kita harus ingat yang empat. Apa yang pertama? Yang pertama, Allah itu yasma, Allah itu yaqori, Allah itu dia dengar kita, Allah itu memperhatikan kita. Kalau kita sadar itu, nanti malasnya akan hilang. Itu senjata pertama, Pak. Senjata kedua, kalau itu nggak mempan juga, masih kita tergoda dengan rayuan setan. Kedua, ingat bahwa kiri kanan kita ini ada malaikat raqib dan atid. Takut kita kalau mau korupsi takut,
ambil hak orang lain takut, gitu. Mau maksiat takut. Karena diri kita yang ngawasi itu juga nggak mempan, masih tergoda juga. Yang ketiga ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya janji baik, punya janji buruk. Ada nanti surga, ada neraka. Kalau kita melakukan yang baik, ya kita surga. Kalau kita melakukan yang buruk, berarti neraka. Gitu hadirin sekalian. Nah itu. Ya. Yang keempat hadirin sekalian adalah kalau kita malas juga nggak mempan dengan Allah punya janji baik, punya janji buruk. Yang keempat adalah ingat kita bakalan mati pada terakhir. Itu juga nggak mempan bahwa alam bisawabah. Iya, nggak sadar dengan mati bahwa nanti perjalanan kita jauh. Ya, fa'inna safra ba'id. Maka seluruhnya perjalanan akhirat kita itu jauh, banyak dakian-dakian yang harus kita taiki. Gitu. Jadi wahudidda, ambil bekal itu, fa'inna safara ba'id. Maka seluruh perjalanan akhirat itu jauh. Gitu. Ya makanya ya warga kita yang pernah mendahulukan ini, dia beda alam barzah gitu. Yang ketiga itu ya ada nikmat, ada azab. Ya, makanya ketika selesai itu kan penguburan dibaca nama Ustaz Akid dibaca. Wa anna na'imahu haqqun, bahwa nikmat surga itu ada. Wa anna adabahu haqqun, bahwa adab kubur itu ada. Wa anna su'ala munkar wa nakir haqqun, pertanyaan munkar nakir itu ada. Wa idza sa'alaka, apabila kamu tanya amruka wa na'imuka wa na'imuka wa mahwaluka wa ma'iddatuka, itu nanti jawab sama soleh kita. Itu hadirin sekalian. Ya. Kayak tadi 4 pokoknya yang kita harus tahu tadi. Kalau kita malas ibadah, yang 4. Pertama Allah praktik kita, Allah adalah kita. Yang kedua itu dikirikan kita dalam masalah kebaikan. Yang ketiga itu Allah punya janji baik, punya janji buruk. Yang keempat kita bakal mati. Mati nggak mandang tua, nggak mandang remaja, nggak mandang bocah bayi yang baru lahir. Kapan malaikat Israel mau eksekusi? Ya udah, jadi jadi kita Pak. Ya. Jadi setan itu adalah sifatnya. Jin itu nanti ada yang melakukan kebaikan dan keburukan. Ada buruknya juga. Ada lagi yang lain? Ya silakan. Tadi kan kita niat setiap sholat itu kan harus niat. Kalau sholat fardu, sholat apapun itu ya, kita kan pasti niat. Tapi kadang-kadang kalau sholat itu pasti keinget ini, keinget itu. Nah, gimana supaya bisa sholatnya itu benar-benar khusyuk, supaya kita tidak ingat dengan semua. Karena kan niat awal itu kita lepas semua ya, tapi kok masih ke bawah juga. Kalau sholat supaya bisa benar-benar khusyuk itu gimana? Iya. Jadi itu sahabat aja Pak. Sahabat nih yang masih ada Nabi melakukan khusyuknya itu dia sampai 4 tahun. Kita sahabat bukan? Gitu kan? Wali bukan? Orang biasa. Neraka harus tahu ya. Nah, gini Pak. Jadi hadirin sekalian, di antara nanti indikator wasilah-wasilah untuk kita lebih khusyuk sholat. Yang pertama, yang paling kita kalau mau sholatkan itu dalam hadis kita berta'awuz, membaca ta'awuz, a'udzubillah, membaca surat An-Nas, qul a'udzu birabbinas, ya sampai nas begitu. Itu salah satu kiat-kiatnya. Kemudian yang kedua itu hadirin sekalian, kita coba khusyuk. Pertama gitu. Ketika nanti
kita angkat tangan dengan pelafalan Allahu Akbar itu sampai nanti sedekap begini, kita fokus khusyuk. Jadi mulut menyebut Allahu Akbar, di hati kita niat sahjaku sholat maghrib tadi 3 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Itu intinya itu. Jadi kalau nanti di awalnya nanti kita berkhusyuk, masih ada hatinya itu kemana-mana, ada di pasar, ada di mall, ada di tempat kerjaan, ada yang istrinya lagi sakit, kepikiran, begitu hadirin sekalian. Nah itu fokus dulu. Kalau itu nanti di awalnya belum fokus, kita batalin lagi sampai fokus, sampai khusyuk. Gitu. Ya. Adapun setelah udah takbir begitu, kita baca ta'awuz lagi, kita baca iftitah, kita baca ta'awuz, kita baca Fatihah, gitu. Jadi nanti supaya kita khusyuk, ya, kita baca itu bacaannya sambil kita nanti di hati itu menerjemahkan, mengartikan, gitu. Ya. Jadi memang kita hadirkan hati kita itu di bacaan kan bisa, gitu. Kita hadirkan bacaan itu di hati kita kan bisa supaya nanti hati kita nggak kemana-mana, gitu. Itu khusyuk, ya. Jadi seakan-akan itu kalau dalam tasawuf nanti seakan-akan itu kayak ada orang di atas kita, atasan kita itu sedang monitoring kita, ngawasin kita. Itu coba untuk berkhusyuk kayak gitu. Adapun nanti barangkali di tengah sholat itu ada hambatan, ada rintangan, hati kita barangkali ada berpaling kepada Allah, itu buru-buru cepat-cepat, gitu, buru-buru cepat-cepat. Gitu. Ya, memang agak susah itu latih, kudu dialog terus. Jadi kami itu hawa nafsu, kami itu setan, jangan sampai nanti dia jalan di peredaran jalan kita itu sampai ke hati kita. Gitu. Lihat tuh terus. Gitu. Emang nggak susah. Sahabat aja 4 tahun khusyuk kayak gitu. Gitu hadirin sekalian. Makanya kita belajar ini dari risalah perlawanan. Di antaranya pertama untuk kuatin keyakinan kita agar jangan sampai ibarat pohon itu, gunung itu yang begitu kokoh gitu. Jangan sampai nanti dia itu kena angin yang besar yang gede itu terobohkan dan sampai kayak gitu. Nah, kita belajar itu keyakinan yang kuat, kemudian niat yang lurus. Setelah niat yang lurus, berikutnya kita muraqabah atau mawas diri, gitu hadirin sekalian. Agar nanti tadi yang namanya dunia, yang namanya perhiasan dunia, yang namanya makhluk yang ada di sekeliling kita, yang namanya tadi syaitan musuh yang nyata, yang namanya amarah itu tidak akan masuk ke hati kita. Makanya kan ada istilah nanti takhali, tahali, tajalli. Takhali kosongin yang berhuruf riya, hasad, takabur, ujub, hilang. Tahali hiasin hati kita dengan tawadhu, akhlak yang mahmudah, ya. Kemudian kita merasa haya, malu kalau melakukan yang bersalahan dengan syariat, gitu. Kemudian terjadi ketika takhalinya dikeluarin, takhalinya dimasukin yang baik-baik, ya. Takhalinya dikeluarin itu yang jelek-jelek, tahali masukin yang bagus-bagus, nanti akan timbul yang namanya tajalli, gitu Pak. Jadi nanti tadi indikator-indikator itu betul-betul kita jalani, wasilah-wasilah itu kiat-kiat itu agar kita nanti bisa khusyuk. Ya, itu Pak. Ya, kalau saking khusyuknya sampai nangis tuh bisa kelihatan nih. Bisa. Kalau nangis nih kayaknya khusyuk gitu ya. Iya. Jadi sholat. Jadi gini Pak, wa idza marra bi ayatil adabi dia yas'alillah. Jadi kalau ketika dia misalnya tahu terjemahnya, imam baca ayat tentang ayat azab, imam tentang baca ayat-ayat janji baik Allah, maka dia akan itu wajilat qulubuhum, menyentuh hati, gemetar, menyentuh hati.
dia ketika imam misalnya kalau lagi umroh atau mungkin masih dia punya imam khusus gitu kayak Imam Sulais gitu, dia imam baca ayat-ayat adab gitu, dia nanggung ini karena menghayati, mentadaburi gitu. Ketika misalnya imam baca ayat tentang jadi bait Allah, dia itu minta sama Allah, mudah-mudahan saya termasuk itu gitu. Jangan nangisnya karena memang dompetnya kosong. Itu ya, waktu bro. Waktu ya. Allah a'lam bishawab. Fatihah. Alhamdulillah, minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.